Ustaz kita Pak Herman Tanjung. Alhamdulillah beliau yang akan memberikan nanti pada malam hari ini materinya nantinya kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu ke Allah. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Mutazakirin, Bapak Ibu Pengurus Masjid Mutazakirin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, orang tua kita yang mewakili bidang pendidikan, dan Bapak Ibu guru pendamping, panitia pelaksana, jazakumullah khairul jaza, yang telah berkorban tenaga, pikiran, waktu demi anak-anak generasi bangsa, generasi agama, dan para ikhwan dan akhwat. Mengingat waktu, karena waktu kita sudah berjalan, jadi kita tidak lama. Yang pertama kali berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan kita ke depannya, itu sudah ada di sana, itu dibaca dan dilaksanakan, itu yang penting. Jadi ke depannya bawa buku dan pena, karena ada materi yang akan disampaikan. Nah, kalau dalam silabi kita, silabusnya itu ada 15 silabusnya. Hari ini bicara masalah syahadat. Syahadat itu pintu gerbang utama masuk dalam Islam. Jadi ada materi-materi yang akan disampaikan. Jadi nanti Nana Bapak semuanya jangan hanya diam bermenung, tapi bawa buku catatan dan pena. Itu nanti harus ada kedisiplinan. Kemudian yang terpenting juga, yang tidak mengikuti kegiatan jangan dikasih. Ini himbauan kepada panitia, tak dikasih sertifikat. Tidak boleh minta stempel. Dan dalam rapat kemarin sudah Bapak sampaikan kayak gitu. Tidak boleh. Walaupun anak pengurus sekalipun, kalau ada, tidak ikut dia bisa dinilai 1, kehadiran. 2, sholat berjamaah. 3, keaktifan. Jadi banyak bertanya, tidak bermanuang dah. Gitu. Ada yang tanya-tanya pada pemateri. Sholat berjamaah, berarti sholat berjamaahnya maghrib dan isya. Ya, bang ya, nanti bawa teman-temannya. Jangan awak tak bawa dia, tapi bawa dia. Mungkin hari ini konon kabarnya ada beberapa orang yang laki-laki, tahu 1 yang ada. Ini sudah hitungan, kalau mulai materi berarti sudah masuk absen 1. Yang lain tidak hadir. Yang ini aja yang hadir. Jangan dihadirkan. Nanti dibuat juga aja, tidak boleh. Kembali nanti kita periksa nanti. Ya, karena itu yang berkaitan dengan kedisiplinan. Pakaian tadi sudah disampaikan oleh panitia, laki-laki pakai peci, ya, dan perempuan pakai mukena seperti biasa, karena itu sholat. Nah, gitu. Materi kita tentang syahadat. Nah, sebenarnya Bapak mau bawa infokus itu sebenarnya, tapi infokus yang dibawa itu tidak ada. Tidak jadi. Nah, gitu. Tapi kalau ada disiapkan infokus nanti, insya Allah Bapak bawa laptopnya nanti. Oh gitu.
Udah ada PowerPoint-nya, udah ada disiapkan. Karena ini juga materi di tempat lain, Bapak juga ngajar di sana. Ya, jadi syahadatain. Pengertian syahadat adalah pengakuan. Nah, kalau mau catat silakan. Berarti sudah masuk materi pertama bagi antum ya. Nah, sudah masuk materi pertama. Pengakuan seseorang hamba bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Dia mengaku syahadat. Yang kedua, syahadat terbagi dua. Yang belum catat besok pinjam catatan teman ya. Copy paste aja. Enggak buat mesin kopi inti. Jam pian. Syahadat terbagi dua. Satu, syahadat tauhid. Dua, syahadat Rasul. Yang pakai kacamata, siapa namanya? Mas Yunan. Ini ibu-ibu guru atau santri ya siswa nih? Enggak ragu apa enggak? Hah? Peserta ya? Nah, siapa namanya? Krishna. Yona. Yona. Aneh kamu tanya tadi ya. Dan cari kacamata lupa nak tanya tu. Syahadat tauhid itu, Yona tahu apa syahadat tauhid itu? Belum tahu. Syahadat Rasul? Enggak juga. Yuk, belum juga. Syahadat terbagi berapa tadi? Dua. Ada syahadat tauhid, ada syahadat apa syahadat tauhid? Tuh, pintar kamu itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang kedua tuh syahadat Rasul. Ya. Jadi kalau ada orang nanya nanti kalau dalam ujian nanti ada ujiannya ya? Ada ujiannya nanti gitu. Hati-hati tuh. Jadi syahadat terbagi dua, syahadat tauhid, syahadat Rasul. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Selesai dah. Cia. Dua kalimat syahadat itu enggak perlu lagi itu, dah hafal itu. Hanya berjalan lagi. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketiga, urgensi dua kalimat syahadat. Urgensi. Urgensi itu apa tuh? Yang pernah melihat kamus? Ya, urgen. Apa tuh? Keberadaan syahadat itu, fungsinya. Keberadaan syahadat. Satu. Karena bahasanya di sana dipakainya urgensi. Jadi ternyata anak-anak sekolah itu perlu juga dikasih istilah-istilah apa tuh supaya lebih banyak tahu. Urgensi dua kalimat syahadat itu adalah satu, pintu gerbang untuk masuk dalam Islam. Jadi kalau ada kawan-kawan kalian dan masuk dalam Islam, syaratnya dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin dia beda agama dengan kita. Dulu di sini rasanya ada kita mensyahadatkan orang, laki perempuan ya Pak ya. Kamu masih tak kena ada buat tu. Siap tuhnya nikah. Gitu. Perempuan di sini. Kalau tidak salah masih musola. Masih musola berarti sebelum Gampo tu. Gampo 2009 dan kareh itu Rabah masuk balik lah. Gitu. 2009. Oh, lagi 2009. Alah ya. Dikira kat laundry lah ya. 2009. Bapak tidak ada sini lagi. Dah pindah ke sana. Karena 2004 pindah sana. Bapak ini yang antar bapak kemarin itu. Ya. Jadi syahadat itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Tidak boleh tidak, harus dan wajib hukumnya. Gitu. Pintu gerbang. Pintu gerbang masuk Masjid Mutazakirin mana? Tuh.
Satu. Tuh. Kalau mau masuk ke sini lewat sana. Enggak ada yang lain lagi. Ini udah tutup. Enggak bisa. Kecuali maling. Nah, gitu. Maling ya masuk. Kedua, syahadat adalah intisari ajaran Islam. Jadi syahadat intisari ajaran Islam yang didakwahkan, itu tidak usah dicatat ya. Yang didakwahkan para nabi dan rasul itu hakikatnya intisarinya adalah syahadat. Membawa, mengajak umatnya untuk tauhid kepada Allah. Mulai daripada nabi yang pertama. Apa nabi yang pertama? Nabi Adam. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Adam berapa umur? Berapa umur Nabi Adam? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa umurnya? Ajan main-main TikTok saja, dibacalah sejarah Islam itu sengene. Kau nak tonton TikTok Bapak? Ceramah isinya. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Bara orang yang ikut beriman 80 orang. Bara umur 900. Bara umai entah bawa 80 orang. Lumayanlah. Wah aja lah perjuangan memang kayak gitu. Ya, inti dakwah para nabi dan rasul. Jadi syahadat adalah intisari ajaran Islam. Ketiga, syahadat adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Ini yang penting-penting saja ya. Inti dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kalau ada yang bertanya besok Nabi Adam agamoe, Nabi Isa agamoe, seluruh para nabi dan rasul itu Islam. Itu sudah ada di YouTube Bapak itu, tengoklah tuh. Tapi jangan lupa nanti apa ya? Nah, ya, like and share. Ya, apa satu crab, scrap. Nah itu, jangan lupa scrap. Nggak tahu Pak ada scrap apalah namanya. Ya, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Enggak. Karena Al-Quran yang menyatakan kayak itu. Al-Quran itu firman Allah. Gitu. Ya. Yang ke berapa? Nang kampe. Membaca syahadat dapat banyak faedah dan manfaat. Dia membaca syahadat itu banyak manfaat dan faedahnya. Kalau orang yang meninggal tu yang perlu ango cici dia. Tu yang perlu dia tu. Syahadat. Kalau ameh berbungkah wadon kayaknya atau nasi goreng. Nasi goreng patai itu kan. Mama mau nasi goreng buah buih itu kan. Mau tak? Mau cincau mama? Cincau je lah tu. Dah. Apa yang diminta di sana? Syahadat. Makanya lakinu mautakum, talkinkan, bimbing, ajari orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Penting itu. Tidak perlu ameh nama bungkah pitih nama bilang tu tidak ada guna ada. Walaupun ada pajero wana di rumah tidak ada gunanya itu. Tidak manfaat. Karena memang kayak gitu kata Allah. Yauma la yanfa'. Mal itu tidak bermanfaat wala banun dan juga anak-anak illa man atallah biqalbin salim. Ya. Kemudian nang kemana lagi kau? Hitong sudah deh. Selanjutnya membacanya harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau belum bawa buku boleh ketik di handphone. Nanti pindahkan ya. Kalau perlu nanti periksa catatannya panitia. Dikasih tanggal, kasih paraf.
Membacanya dengan ilmu. La ilaha illallah. Coba berapa kata yang ada dalamnya? Coba tahu. Tong. La ilaha illallah berapa kata? Oh. Berapa? Oh, mantap apa tuh? 4. Mana? La ilaha illa Allahu. 4 kan? Oh, tuh. Ya kayak ustazah, ada ustazah di belakang. Berapa hurufnya? Empek ya. Kata saya empek tu ha. Jadi huruf empek ya. Coba hitung lah tu. Nah, tu dengan ilmu makasih itu. Nah, berapa? Kalau tagak-tagak matu. Ndak matematika, saya nak hitung tu. Tu matematika Islam tu. Coba. Berapa? Ini ilmu ini penting ini. Ndak ada di warung, ndak ada jual ini nih. Di kedai ndak ada itu. Di supermarket ndak ada jual itu. Tapi di mana? Di toko buku ada itu. Bukunya. Berapa? Lah sebut. Belum ya? Oh, susah kali. La berapa huruf tu? 2. Ilaha berapa tu? Alif lam ha 3. Illa berapa tu? Allahu berapa tu? Berapa tu ya? Itu cara metongnya. 2 balik. Patunjuan sudah deh. Payah nak fikir aku stres lah kalian kah? 2 balik. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah berapa huruf eh? 2 balik lah. 2 balik tambah 2 balik. Tu baru tahu nah. 24 sehari semalam berapa jam? 24 jam. Jam tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tu ilmu tu. La ilaha illallah 4 tadi. Suku katanya Muhammadur Rasulullah berapa? Tu yang murahnya tu. Kari kan yang banyak tu. Berapa? 3. 3 ke sini belakang tu. Berapa? 3 balik. Sebalik. Suku katanya berapa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Itu murahnya tu. 3. Ampe tambah 3. 7. Itu rahsia yang ke-7 tu. Langit berapa? Bumi berapa? Hari berapa seminggu? 7. Anggota sujud berapa? Awak solat tadi kan? Berapa anggota sujud? Mana 7 tu? Itu ilmu tu. Mahal yang seperti itu tu. Itu yang ilmu. Iyo 7 tapi yang mana 7 tu? Awak tidak sebentar sujud tapi tak tahu dah. Kan susah tu. Awak tidak sebentar makan tu. Tak tahu dah. Ni makan ya tapi tak tentu ni makan tu. Cacing lagi ada kawan kau makan ya. Lah 2 jempol kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, ciek wajah. Tak kenyang lah. Kenyang hidung lah. Itulah bukan juga kenyang sujud. Wajah. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wajah. Ya, itu ilmu. Perbanyak ilmu. Bahkan dengan la ilaha illallah itu wajib hukumnya dengan ilmu. Itu kajian ilmu tauhid itu. Kalau dibawakan ke ilmu tauhid, salah satunya adalah bil ilmi. Harus diketahui dengan bil ilmi. Allah menyatakan wala takfu ma laisa laka bi ilman. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maka banyak orang kini tidak solat karena ilmu tidak ada. Ada ilmu mungkin tidak diamalkan. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tu kadang-kadang tidak bisa wasalan doh. Karena memang ilmu tidak ada doh. Oh jalan kadang-kadang lah dia no kan nyotonya kencang aja. Ilmu tidak ada. Ilmu tentang itu yang di nyawasan lalu gitu kan. Ya. Yang selanjutnya harus dengan yakin. Yakin pakai Q ya, yakin. Hakul yakin.
Jadi la ilaha illallah itu jangan ragu, harus yakin. Yang selanjutnya, yang keberapa itu? Yang ketujuh, dengan ikhlas. Ikhlas. Kalau yang penting-penting rasa orang gimana? Banyak lah penting. Banyak aja kalian nanti membaca ya. Ikhlas. Tahu ikhlas kan? Ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Pernah baca ayat tu? Mukhlishina lahuddin. Pernah baca? Pernah dengar? Pernah. Surah apa? Masya Allah. Surah ya? Yang lain. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Alai dan tulada innal surat al-bayyinah. Ijan orang lain salah tu kayak itu al-bayyinah itu kan. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam agama, dalam berbuat itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Berbuat karena Allah, wirid kau karena Allah, jangan karena guru, jangan karena takui, jangan karena nilai. Oh kini masih karena nilai kau. Disuruh deh wali kota kan, deh gubernur, awak datang wirid. Kalau ndak dong, itu salah itu. Wirid remaja itu bukan karena perintah dari siapa-siapa, tapi karena Allah. Paham dong? Nah, jadi kalian datang ke masjid itu kalau karena Allah, nyampang awak meninggal tengah jalan dalam perjalanan fi sabilillah. Karena dalam perjuangan dalam agama Allah. Luar biasa. Banyak itu, luas uraiannya itu. Ya. Yang ke-8, dengan jujur. Jujur kita. Yang ke-9, ini bapak ringkas ya. Kalau yang panjang nih bacaan kok damam kalian gue. Nah, mengikutinya dengan penuh mahabbah. Apa itu mahabbah? Tahu dah. Habibi ya Habibi, kan ada nyanyi itu. Apa tuh? Habibi, mahabbah. Habibi ya. Habibina. Apa? Ya, kalau seminangan cinta. Dengan penuh cinta. Lah cinta ke Allah. Ndak kayak yang awak cinta loh. Kok kayak yang awak datang gua cinta nak abang gitu kan. Abang di mana? Abang. Awak ke sekolah ndak? Kau ndak balare selesai. Ya, jadi cinta kepada Allah itu sepenuhnya, cinta kepada makhluk seperlunya. Siapa yang ada handphone? Tuh, ada handphone kan? Awak sayang enggak sama handphone? Enggak, campan sekali nah. Sayang enggak sama handphonenya? Iyo pak, dia takut mah, iyo pak, kan. Bagus enggak tadi? Sayang sama handphone, iya. Sayang sama mobil, sama motor, iyo. Sayang sama mama, iya. Orang tua, iya. Kecintaan kita kepada Allah harus melebihi itu. Buktinya kalau awak cinta kepada mama awak, kalau disuruh mama mengawak, mencepak awak, Ini siapa namanya yang megang handphone ini, siapa namanya? Yo. Siapa nama awak? Pizza Hack. Pizza namanya. Hah? Hafizah. Oh, bukan pizza tadi lah. Oh, begitu. Hafizah. Masya Allah. Apa tuh artinya hafizah? Anak unian juga ya?
Oh, patih mirip. Enggak boleh aja mirip amanya gitu kan. Hafizah. Tahu artinya apa? Penghafal Al-Quran. Labara yang hafal. Ini tanya selera we. Ala 30 juz. Alulai. Juz 30 ah. Alunnya dah. Cik kan lah kan, cik sore kan. Lebih ya. Banyak belajar ya. Hafizah. Oke. Hafizah kan sayang sama mama kan? Sama mama ya. Panggil siapa? Mama ya. Kalau sayang kayak mama, bawa. Disuruh dia mama mana? Awak tolong. Dipanggil dia mama, tiba. Diimbau dia mama, datang. Awak datang kan? Kalau sayang ke Allah, dipanggil dia Allah, lain datang. Hayya 'alas shalah. Rumah ada kek sekarang? Tak dengar kan ni tu mah. Lain datang ke masjid. Bekola gitu kan. Datang itu pemelihara, hafizah, hafiz. Anak bapak kan hafiz juga namanya itu. Mana tu jodoh nanti kan. Ya. Hafiz, pemelihara, terpelihara, jaga. Ya. Nah, jadi kalau memang cinta kita kepada Allah, ikuti aturan Allah. Lewat di 9 tah. Oke. Yang dua terakhir. Nah, dua terakhir lah. Kita enggak boleh lama-lama. Yang keberapa itu? Tunduk dan patuh. Ya. Jadi kita harus tunduk dan patuh. Hakikat syahadat itu apa tuh? Intisari yang ada dalam syahadat itu apa tuh? Apa kandungannya? Siapa itu? Syahadat tauhid itu siapa? Allah. Berarti kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan membangkang. Ka guru membangkang berang guru. Gitu. Kau orang gaya awak saya membangkang berang untang tua. Apalagi kepada Allah, kok dipanggil tibo, disuruh baik. Ndak boleh kata Allah dah, jangan dilakukan yo. Dah. Oke, jadi harus tunduk dan patuh. Kemudian yang terakhir adalah harus diterima dengan sepenuh hati. Ini banyak sebenarnya materi kita, tidak cukup waktu kalau disampaikan semuanya, karena hari ini adalah hari pembukaan kita. Mudah-mudahan materi berikutnya bisa lebih luas dan lebih banyak kita bahas. Nah, untuk kedepannya kalian banyak nanti Bapak share nanti di grup ketua, tolong nanti kasih tahu sama anak-anak nanti apa yang baca dulu materi itu. Nanti didialogkan di sini kalau ada yang tidak jelas. Karena dia ada 16 15 silabinya itu kalau tidak salah. Masing-masing pertemuan itu ada punya tema-tema tertentu. Tentu kalau waktu tidak cukup sebegitu luasnya, jadi ilmu itu harus banyak kita mencari dan membaca. Nah, saran Bapak terhadap kalian semuanya, anak-anak Bapak peserta wirid baik SMA ataupun SMP ataupun yang lainnya, atau ibu-ibu yang bergabung sini itu lebih bagus, karena ilmu ini bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya. Banyak awak yang belum tahu tentang ilmu kok. Saya juga harus baca. Jadi kitab-kitabnya, Masya Allah. Untuk seorang saya kok. Syukran. Kok turun tangan penelitian paknya kok. Penelitian masuk YouTube kok. Ya, karena ilmu ini sangat banyak. Dia harus kalian banyak membaca tentang masalah keagamaan dan keislaman. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, lain terang apa saya? Ingin soleh dan soleha itu harus berusaha. Kalau tidak bisa. Harus berusaha. Yang di MTSN mana angkat tangan? 1. Hafizah. Yang lain dari MTSN. Yang di man? Antum di mana? SMA ya. Yang lainnya SMP ya. SMA anak, adakah SMA selain yang laki-laki? SMA awak?
Dikirain kau SMP itu nilai kelas 1. Masya Allah. Maaf ya, Bapak sudah beranggapan baik saja. Ya, gitu. Ya, enggak apa-apa. Badan saya naluin Pak, tak kadang gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Berarti anak cerdas memang kayak gitu. Jadi kalian banyak membaca tentang masalah keagamaan. Kalau kita banyak belajar, banyak membaca. Membaca itu adalah pintu gerbang. Gudang ilmu itu adalah buku alam. Masuk ke gudang ilmu itu, pintu gerbangnya adalah membaca. Makanya wahyu yang pertama turun apa? Hafizah. Ya, wahyu yang pertama turun surat apa? Ya, Al-Alaq 1 sampai awalnya apa tuh? Iqra. Apa artinya? Bacalah. Bukan hafalah, bukan hafizah, tapi Iqra. Bacalah. Apa itu? Fi'il atau apa kalimatnya? Udah belajar sana? Belum? Fi'il apa tuh? Fi'il amar. Apa tuh fi'il amar? Perintah. Jadi Iqra, baca, banyak membaca. Kalau kita banyak membaca, insya Allah. Ya, jadi perbanyak membaca, terutama masalah agama. Kita tidak bisa selamat kalau tidak banyak membaca, apalagi nanti keselamatan hidup di akhirat kelak. Baik, mungkin demikian saja. Iya, Pak. Boleh, Pak. Mudah-mudahan dengan membaca ya. Kita dekatkan jemaah supaya semangatnya dalam beribadah yang di ya. Ya. Kemudian bertambah mula-mula kaji kan. Gitu. Yang bawa kan kapan hukum ya. Iya. Dah ada. Bagapun ini macam. Iya, bagus. Masya Allah, luar biasa. Bersama-sama semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin Masjid Mutazakirin Alai para kopi Kasadolahe yang ada di rumah. Pertemuan berikutnya bersama-sama kita di sini lagi. Kalau langsung Pak. Dan lain menengah, terengah tuh. Iya. Dan bagi ini saran dari Pak Luki sebentar ini nih. Bawa orang tuanya. Jadi di samping anak bawa orang tuanya. Kalau di tempat lain memang wirid kayak gitu. Gitu. Gimana? Ya, kalau enggak walinya. Yang penting bersama-sama kita ke sini. Siapa yang datang ke masjid, dia dijamin masuk surga. Malangkah saya datang ke rumah saji, itulah jalan menuju surga itu. Karena memang begitu Rasul menyatakannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan menuju majelis ilmu, menuju masjid, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah telah bentangkan jalan menuju surga. Gitu. Jadi dan kehadiran kita khusus peserta remaja itu diabsen. Kehadirannya diabsen. Kalau kapasitas tidak cukup hadirnya nanti nilainya akan berpengaruh. Buat absen kehadirannya. Jangan sampai tidak. Hari ini sudah hari pertama. Hari berikutnya nanti itu sudah terhitung dia pertemuan kedua. Baik, demikian saja. Masih ada Pak? Mungkin itu. Baik, mari kita bersama-sama tetap jamaah. Jadi besok siap sholat maghrib, ke depannya jamaah sholat maghrib sampaikan itu. Jadi jamaah itu bisa beliau tidak pulang gitu kan, atau mungkin disampaikan subuhnya. Bapak ibu-ibu besok atau maghrib nanti kita mengadakan wirid. Tidak usah wirid remaja bahasanya lagi, wirid bersama, wirid jamaah. Jamaah itu kan bersama tuh, jamaah bersama. Jadi seluruh kita bersama-sama di sini agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alfa minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Nanti kalau ada panitia yang akan disampaikan silakan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا